iPhone 5C, HP warna-warni dari Apple yang katanya murah, tapi malah jadi produk gagal terbesar Apple selama 1 dekade terakhir. Padahal ini buatan Apple loh, perusahaan yang hampir selalu bikin produk laku keras. Tapi kenapa cenderung nggak laku? Kira-kira di mana salahnya? Di video kali ini gue mau ngebahas kenapa iPhone 5C gagal total di pasaran. Semuanya di Flashbackin Gadget. Tahun 2013, Apple bikin langkah yang cukup berani. Mereka ngeluarin 2 iPhone sekaligus, yaitu 5S dan 5C ini. iPhone 5S buat yang pengen teknologi baru, sedangkan iPhone 5C katanya sih iPhone murah buat pasar yang lebih luas. Tapi jangan bayangin murah kayak Xiaomi ya. iPhone 5C waktu itu tetap dijual mahal. Di Indonesia aja bisa nyentuh 7-8 jutaan waktu awal rilis. Yang bikin beda dari iPhone sebelumnya adalah bodinya. Biasanya Apple bikin pakai aluminium atau kaca. Nah, si 5C ini malah pakai plastik, tapi bukan plastik murahan. Katanya sih dia pakai polikarbonat yang kuat dan glossy. Warnanya ngejreng, ada biru, hijau, kuning, pink, dan putih. Kurang lebih mirip iPod Touch versi HP. Masalahnya bukan di desain aja, tapi di strateginya Apple. Apple bilang ini iPhone murah, tapi murah versi Apple itu tetap mahal. Kenapa? Karena iPhone 5C sebenarnya cuma iPhone 5 yang dibungkus ulang dengan casing plastik. Apple nggak bikin chip baru, nggak ada juga fitur barunya. Kamera, layar, semuanya hampir sama kayak iPhone 5. Tapi anehnya iPhone 5 malah dihentikan produksinya, diganti sama si 5C ini. Jadi bayangin, Apple ganti iPhone 5 dengan versi plastik yang warnanya norak, tapi harganya cuma beda dikit. Akhirnya pasar punya kesan ini downgrade bukan upgrade. Dan buat fans Apple yang udah loyal, mereka ngerasa 5C tuh bukan iPhone sebenarnya. Branding juga bikin pusing. Apple nggak pernah secara jelas ngomong ini iPhone murah. Tapi semua media dan pengguna udah kadung nganggep ini versi iPhone yang terjangkau. Tapi kenyataannya ya nggak juga. Di US sendiri versi kontraknya $99. Tapi itu dengan syarat dan ketentuan yang panjang. Di luar negeri harganya tetap aja mahal. Akhirnya apa? Orang-orang pun jadi bingung. Yang pengen iPhone murah kecewa karena ini mahal. Yang pengen iPhone premium ogah beli 5C karena desainnya kekanak-kanakan. Sekarang kita lihat kompetitor waktu itu. Di tahun 2013 Android udah mulai menggila. Samsung ngeluarin Galaxy S4. Layarnya gede, fiturnya banyak, dan desainnya masih oke. Sony keluarin Xperia Z. Tahan air, bahan kaca, dan desainnya elegan. Harga mereka banyak yang lebih murah dari iPhone 5C tapi dengan spek yang lebih tinggi. iPhone 5C jadi kayak anak tanggung. Gak cukup murah buat menarik pengguna Android dan gak cukup mewah buat muasin fans Apple. Apple awalnya optimis banget. Mereka produksi jutaan unit iPhone 5C. Tapi kenyataan di pasar beda. Dari awal penjualan, iPhone 5S selalu laku lebih banyak daripada 5C. Padahal 5S harganya lebih mahal dan eksklusif. Menurut data analis, sekitar 80% pembeli iPhone waktu itu lebih milih 5S. Sedangkan 5C numpuk di toko-toko, banyak yang gak laku, bahkan akhirnya didiskon besar-besaran.
Dan buat Apple ini tamparan keras. Mereka jarang gagal, tapi 5C adalah salah satu momen langka waktu itu. Tapi tunggu dulu, kalau kita lihat dari sisi lain, iPhone 5C sebenarnya masih laku jutaan unit. Masih lebih banyak dari total penjualan merek-merek kecil. Tapi kalau ukuran yang dipakai adalah standar Apple, ya 5C termasuk produk yang gagal. Apple pengen ini jadi cara menjangkau pengguna baru, tapi malah nggak berhasil. Apple belajar kalau mereka bikin iPhone murah tapi setengah hati, ya hasilnya setengah gagal juga. Setelah kegagalan iPhone 5C, Apple ganti strategi. Mereka belajar bahwa pengguna Apple masih lebih suka produk berkelas, bukan yang terkesan murah. Akhirnya mereka ngeluarin iPhone SE, iPhone yang lebih murah, tapi tetap dengan desain klasik dan performa yang fleksib. Nggak warna-warni, nggak plastik, tapi tetap laris manis. Dan Apple juga makin ngerti gimana cara ngasih produk entry level tanpa ngorbanin citra eksklusif mereka. Jadi iPhone 5C itu semacam eksperimen gagal. Warnanya fun, tapi pesannya nggak nyampe. Strateginya nanggung, dan brandingnya membingungkan. Tapi dari situ Apple belajar, dan itu ngebentuk arah iPhone berikutnya. Gimana? Di antara kalian ada yang pernah nggak pakai iPhone 5C? Atau punya pengalaman unik? Tulis di komentar ya. Tombol nyalain vibe, gadget baru hidupkan hype. Teknologi bikin kita fly, Nayonet bawain yang high. Kasper dan Tool detak di hati, saxophone masuk makin berarti. Info gadget semua di sini, Nayonet tempatnya pasti. Nayonet yuk kita cek, teknologi bikin kita connect. Gadget keren bikin respect, nonton terus jangan reject. Video smooth, info lengkap, harmonis suara bikin asyik rap. Funky beat sambil kita snap, Nayonet selalu mantap. Saksikan tiap inovasi, bersama Nayonet sensasi. Teknologi masa kini inspirasi, tonton terus tanpa kompromi. Nayonet yuk kita cek, teknologi bikin kita connect. Gadget keren bikin respect, nonton terus jangan reject. Kalau lu mau beli HP yang tadi dibahas, atau mau beli HP jadul buat koleksi atau sekedar nostalgia, gue udah siapin link pembelian di deskripsi bawah. Dan kalau lu mau diskusi atau sharing seputar info gadget dan teknologi, boleh join di grup Telegram yang udah gue siapin juga linknya di deskripsi bawah. Segitu aja dari Nayonet, gua Rio, signing out. Ayo subscribe Nayonet.